sampai jumpa kembali di pembelajaran matematika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami perbandingan senilai pada peta dan model. Kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengamati peta di bawah ini. Nah, berikut ini adalah contoh dari peta yang digambarkan merupakan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dari peta tersebut, apa yang akan kita gunakan? Nah, yang akan kita gunakan adalah yang di pojok paling kanan bawah, ada tulisan skala 1:6 juta. Nah, ini dia sangat kecil sekali, jadi tidak terlihat, makanya Ibu tuliskan di sini, ya. Diberi garis lingkaran merah ini. Nah, peta di samping dibuat dengan skala 1:6 juta. Nah, ini di dalam kotak merah ini merupakan hasil dari perbesaran yang skala tersebut. Nah, jadi artinya apa? 1:6 juta. Jadi, artinya setiap jarak 1 cm pada peta itu merupakan atau mewakili jarak sebenarnya sebesar 6 juta cm. Nah, jadi kalau di peta itu dia satuannya cm, tapi kalau jarak sebenarnya itu biasanya itu ukurannya satuannya kilometer. Nah, jadi 1:6 juta, ya, 1,26 juta ini artinya setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 6 juta cm pada jarak atau keadaan sebenarnya, atau keadaan kenyataannya, ya. Nah, dapat disimpulkan bagaimana? Dapat disimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan dirumuskan, itu rumusnya di bawah ini, ya. Nah, ini rumusnya dari mencari skala. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai yang berhubungan dengan peta. Selanjutnya, yang perlu diingat, di sini ada rumus, ya, rumus umum. Ini rumus umum. Rumus umumnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau per jarak sebenarnya. Ingat, ya, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan perbandingan yang berhubungan dengan skala yang biasanya pada peta. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah, ya, ini artinya masalah. Perbandingan pada peta harus tetap ingat rumus umum dari skala. Ini adalah rumus umumnya, ya. Nah, ketika rumus umum ini, kalau dalam soal itu biasanya, ya, yang dicari bukan hanya skala, tapi mungkin nanti soal bisa mencari jarak pada peta, atau bisa juga yang ditanyakan jarak sebenarnya. Makanya sekarang Ibu tuliskan rumus menghitung jarak pada peta. Nah, bagaimana kalau yang dicari itu jarak pada petanya? Nah, ini adalah rumusnya, diingat. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, untuk menghitung jarak sebenarnya, lain lagi, ya. Jadi nanti di sini ada 3 rumus yang akan kita gunakan.
Jadi, kalau untuk jarak yang sebenarnya, yaitu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, perhatikan ya, jadi kalian perhatikan, di sini ada 3 rumus, diperhatikan, dipahami, dan juga nanti digunakan ketika menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan. Nah, untuk supaya lebih paham, silahkan kalian lihat contoh berikut. Di sini ada contoh 1. Gunakan gambar 1 di atas. Jadi nanti kita akan menggunakan gambar peta ya, yang berskala 1:6 juta ini, yaitu petanya Kalimantan Timur. Nah, soalnya, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, di sini sudah diketahui bahwa jarak kota A, kota Samarinda ke kota Balikpapan itu pada petanya 8 cm. Nah, kalian akan disuruh menyelesaikan atau mencari berapa jarak sebenarnya atau secara nyata jarak dari kota Samarinda ke kota Balikpapan. Baiklah, kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, jangan lupa ketika menjawab soal cerita seperti ini harus menuliskan apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan dari soal tersebut. Kemudian selesaikan soal, gunakan rumus, dan terakhir diberi kesimpulan. Silakan kalian lihat langkah-langkah atau cara Ibu untuk menyelesaikan soal cerita berikut ini. Jadi yang pertama kita harus menuliskan dulu diketahui. Oke, yang diketahui tadi apa? Jarak pada peta kota Samarinda ke Balikpapan. Berapa? 8 cm. Oke. Sekarang biar lebih jelas ya. Nah, ini ya. Ibu besarkan biar kalian bisa lebih jelas. Nah, ini dia. Yang diketahui apa lagi? Dilihat tadi yang diketahui ada skala pada petanya, yaitu berapa? Skala peta sama dengan 1:6 juta. Oke, sekarang yang diketahui sudah kita tuliskan. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menuliskan yang ditanya. Atau pertanyaan dari soalnya apa? Yaitu ini tadi pertanyaannya. Jarak sebenarnya kota Samarinda ke kota Balikpapan. Jadi yang ditanyakan adalah jarak secara nyatanya berapa sih? Jaraknya berapa kilometer? Nah, itu nanti kita akan menjawab ya. Selanjutnya, jawab. Oke, kita pakai rumus yang mana nih untuk mencari jarak sebenarnya kota A ke kota B ya, kota Samarinda ke kota Balikpapan. Kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus jarak sebenarnya. Kita tulis ya, jarak sebenarnya sama dengan apa tadi jarak sebenarnya? Nah, ini nanti. Tadi ini, jadi ini adalah rumus yang akan kita pakai ya. Jadi ini adalah rumus yang akan kita
pakai jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke, Ibu tuliskan di sini ya. Nah, sudah ya. Bisa dipahami. Rumusnya dulu diingat-ingat. Jangan sampai kelupaan. Tulis lagi selanjutnya jarak sebenarnya sama dengan kita masukkan jarak pada petanya tadi berapa? 8 cm. Oke, sekarang Ibu akan masukkan 8 cm. Skalanya berapa? Nah, skala ini ya, 1.2, ini skala. 1.2, 6 juta ini bisa dituliskan kalau dalam pecahannya menjadi per ya. Jadi nanti jangan bingung, kenapa kok bisa dibagi, Bu? Kenapa bisa jadi per? Nah, kalau skala itu kan 1/6 juta atau 1.26 juta ini sama saja dengan 1/6 juta. Oke, sekarang Ibu besarkan tuliskannya. Nah, oke, ini langkah yang kedua. Jarak sebenarnya sama dengan 8 cm dibagi 1/6 juta. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tulis lagi jarak sebenarnya sama dengan nah, kalau dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Kalau dalam bentuk pecahan seperti ini bisa untuk memudahkannya menyelesaikannya dengan cara perkalian. Nah, kalau dengan cara perkalian dibalik berarti nanti caranya seperti ini kalau misalkan diubah dalam bentuk perkalian ya. Delapan cm kemudian dikali, nah karena diubah dalam bentuk perkalian makanya dia berubah 6 jutanya menjadi di atas, artinya penyebutnya terbalik, penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. Nah, ini cara menyelesaikan sebuah pembagian yang kemudian dibagikan lagi. Nah, caranya seperti ini mengubahnya ya. Jangan bingung kenapa dapatnya 6 juta per 1 ini dapat dari mana, Bu? Kok bisa terbalik? Nah, itu dibalik karena kita ubah menjadi bentuk perkalian supaya lebih mudah mengerjakannya. Tulis lagi jarak sebenarnya sama dengan tinggal dihitung 8 cm dikali 6 juta berapa? Tulis saja 8 kali 6 juta berapa? 8 kali 6 berapa? 48. Tinggal kita tuliskan nolnya. Jadi 48 juta dibagi 1. 48 juta dibagi 1 tetap tetap 48 juta. Jadi jangan bingung lagi kenapa satunya hilang ya. Jadi ini sudah dibagikan dari 8 kali 6 juta dibagi 1. 48 juta dibagikan dengan 1. Hasilnya tetap 48 juta. Oke, ini satuannya masih sentimeter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya itu bukan sentimeter ya, tetapi kilometer. Karena kalau jarak kota tuh pasti paling jauh, satuannya itu pasti akan menggunakan kilometer ya. Jarang yang menggunakan sentimeter, sangat banyak sekali nanti angkanya kalau menggunakan sentimeter. Jadi kita harus ubah dulu. Tulis ya. Karena yang
tanyakan adalah jarak sebenarnya, maka sentimeter harus diubah menjadi kilometer. Caranya titik 2. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada konversi dari satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Ini merupakan konversi satuan panjang yang berhubungan dengan jarak, ya. Nah, cara mengubahnya bagaimana tadi? Ditulis ya, jarak sebenarnya sama dengan 48 juta sentimeter sama dengan berapa kilometer. Nah, itu yang akan kita carikan. Jadi, kita tulis jarak sebenarnya sama dengan 48 juta sentimeter sama dengan. Nah, kalian lihat, kalau misalkan di sini ada syaratnya, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Jadi, setiap turun satu tangga dikali 10. Dari kilometer ke meter, dari kilometer ke sentimeter itu berapa kali turun? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hitung lagi ya. Naiknya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kilometer ke sentimeter itu turunnya 5 kali, 5 tangga, dan juga naiknya sama 5 tangga. Nah, syaratnya ketika dia turun itu dikalikan, setiap turun satu tangga dikali 10, ketika satu lagi dikali 10, ketika turun lagi satu dikali 10. Nah, kalau misalkan dia 5 kali turun, berarti dikalikan berapa? Nah, tinggal kita hitung nanti ya. Nah, sekarang ini berubah. Yang ini ditanyakan terbalik, 48 juta sentimeter. Dari sentimeter kita naik ke atas ke kilometer. Berarti kalau dia naik, dikali atau dibagi? Dibagi. Jadi kalau naik, dibagi. Kita hitung ya. Ada berapa tadi naiknya tangganya? Ada 5. Karena 5 kali tangga berarti kita akan membaginya dengan nah, kita tuliskan dulu ya. 48 juta dibagi berapa tadi kilometer? Nah, setiap satu tangga, naik satu tangga dibagi 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Jadi dibagi dengan 100.000. Oke. Nah, bisa kalian lihat dulu ini. Caranya seperti ini, mengubah sentimeter ke kilometer. Dan kita nah, sekarang tinggal kita bagikan ya. Berapa hasilnya? 48 juta dibagi 100.000 berapa? Ayo, kira-kira berapa? Ada yang tahu berapa? Kita hilangkan nolnya. Di bawah nolnya ada berapa? 100. Nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di atas kita hilangkan juga 5. Di bawah kita hilangkan nolnya 5. Di atas kita hilangkan nolnya 5. Jadi sisanya ada berapa nolnya yang di atas? 1. Jadi 40. Nah, begini dia. Oke. Jadi caranya
seperti ini ya. Nah, jadi yang Ibu kasih warna merah ini, Ibu kasih warna merah ini artinya dia itu sudah hilang, sudah terhapus nolnya. Nah, jadi yang bersisa nih warna hitam, angkanya 480 dibagi 1. Jadi hasilnya 480 km. Oke, jadi sudah selesai. Ketika sudah selesai menjawab, silahkan disimpulkan. Jadi jarak sebenarnya dari kota Samarinda ke kota Balikpapan adalah 480 km. Selesai. Panjang ya caranya, tapi mudah rumusnya, sebenarnya mudah. Nah, ini Ibu gambarkan ini, yang Ibu jelaskan ini ya, ini adalah bentuk penjelasannya secara panjang, tapi nanti kalau kalian menuliskan jawabannya tidak perlu sepanjang ini juga ya, bisa dengan jawaban kalian masing-masing ya, dengan gayanya kalian masing-masing, tetapi caranya tetap harus ingat, harus ada kata jadinya, harus menuliskan kata ditanya, kemudian harus menuliskan diketahuinya. Nah, itu adalah syarat mengerjakan soal cerita. Ada 3 poin. Oke, jadi sudah selesai ya. Untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh 2. Contoh 2, ada soalnya seperti ini. Ini soalnya bisa dibaca. Jarak antara dua desa pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua desa adalah 80 km. Tentukan besar skala yang digunakan pada peta tersebut. Nah, kira-kira ini yang kita gunakan adalah rumus apa? Rumus skala? Atau rumus jarak pada peta? Atau rumus jarak yang sebenarnya? Jadi yang akan kita gunakan adalah skala ya, rumus skala. Jawab penyelesaian. Tulis dulu yang diketahui. Jarak dua desa pada peta sama dengan 2 cm. Kemudian jarak dua desa sebenarnya sama dengan 80 km. Yang ditanya skala pada peta. Oke, kita jawab ya. Jawab sama-sama. Rumus yang kita pakai adalah rumus skala. Skala sama dengan, apa rumus skala tadi? Jarak pada peta dibagi jarak yang sebenarnya. Oke, Ibu besarkan tulisannya. Nah, ini adalah rumus dari skala. Jarak pada peta dibagi jarak yang sebenarnya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya.
sama dengan ya, kita masukkan, kita ganti jarak pada petanya berapa tadi? 2 cm. Apa di depannya? Nah, ini ya. Jarak yang sebenarnya berapa? 80 km. Oke. Sekarang sudah masuk ke bagian angka dan waktunya untuk menyelesaikan. Nah, ingat kalau kita menyelesaikan skala ya, itu satuannya harus cm, jangan kilometer. Kalau yang jarak sebenarnya itu satuannya kilometer, kalau yang skala dan jarak pada peta itu menggunakan satuannya cm. Jadi harus yang kita ubah yang mana dulu ini? 2 cm atau 80 km. Jadi yang kita ubah adalah yang 80 km. Oke. 80 km. Yang ini yang kita ubah ya. 80 km, ingat tadi dengan tangga konversinya dari kilometer ke cm berapa kali turun? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya, 5 kali turun. Kalau dikalikan 10 berarti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Berarti 80.000-nya ini kita kalikan dengan 100.000 cm. Supaya sama ya, sama-sama cm, yang atas juga cm, yang bawahnya juga cm. Selanjutnya, skala sama dengan 2 dibagi 80 kali 100.000 berapa? Berapa hasilnya? 80 dikali 100.000. Kita tulis 2 cm. 80 kali 100.000 itu 8 juta sentimeter. Nah, sekarang sudah sama satuannya, yaitu sama-sama 2 cm dengan 8 juta cm. Ya, sudah sama-sama satuannya cm. Sekarang waktunya untuk menyederhanakan. Bisa nggak 2/8 juta ini kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan? Bisa dong, dengan cara dibagi berapa supaya sederhana? Dengan cara dibagi 2. Jadi sama-sama kita bagikan dengan 2. Nah, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Hasilnya skala sama dengan berapa? Skala 2 cm dibagi 2 berapa? 1. 8 juta dibagi 2 berapa? 8 bagi 2 berapa? 4. 4-nya 4 juta. Oke, satuannya apa di sini? Sentimeter. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai seperti ini, bisa kita simpulkan. Jadi, skala yang digunakan pada peta adalah 1/4 juta. Nah, selesai.
Oke, selesai ya. Ini adalah penyelesaiannya. Bisa kalian lihat. Yo, I ain't fearing for my team so they can acquire true, trying to make it